Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian prinsip yang ke-9, termasuk prinsip seorang muslim menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka, khususnya terkait dengan wabah penyakit, adalah menempuh sebab-sebab untuk pencegahan dan pengobatan. Ini termasuk prinsip syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Rasulullah SAW juga telah berbicara khusus tentang wabah penyakit taun yang menimpa satu negeri. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengarkan terjadi taun atau muncul wabah penyakit di satu negeri atau satu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila terjadi di satu daerah dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mencegah penyakit, jangan kita datangi daerah terjadinya penyakit tersebut. Ya, misalkan seperti yang telah kita dengarkan di Jakarta ini sudah ditetapkan oleh Gubernur bahkan Presiden Pak Anies dan Pak Jokowi hafidhahumallahu ta'ala, Jakarta termasuk daerah yang sangat rawan akan virus corona ini. Maka orang dari luar daerah janganlah datang ke sini. Janganlah datang ke sini. Paling tidak untuk 14 hari setelah ditetapkan oleh gubernur dan juga oleh presiden. Ya, karena kabarnya masa inkubasi virus corona itu adalah 14 hari. Yang minimalnya 14 hari tersebut. Iya. Begitu pula sebaliknya, yang ada di dalam jangan keluar, jangan menularkan kepada orang di luar daerah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melakukan pencegahan. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La yuridu mumridun ala musih." Janganlah pemilik onta yang sakit menggabungkan onta yang sakit itu dengan onta yang sehat. Begitu pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari. "Wa firra minal majdzum kama tafirru minal asad." Larilah kamu dari penderita penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jadi Nabi SAW benar-benar menyuruh kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi penyakit. Sesuai dengan nasihat-nasihat para dokter hari ini. Menjaga kesehatan. Di masa tersebar virus corona ini, kita harus lebih menjaga kebersihan. Mencuci tangan, menjaga jarak, meminimalisir keluar rumah, dan juga menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Jadi ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh menjaga diri kita. Iya. Dan juga jemaah sekalian, sebagian sebab-sebab yang harus kita tempuh itu adalah yang tidak diketahui oleh ilmu kedokteran. Baik kedokteran zaman dulu maupun kedokteran modern. Contohnya apa? Ada satu malam dalam satu tahun, sebagian riwayat menyebutkan satu hari, di mana wabah beredar. Wabah itu berjalan. Maka, apabila ada piring makanan, atau wadah makanan, atau tempat minuman, atau tempat air, yang tidak tertutup, dia akan masuk padanya. Ini nggak mungkin diketahui oleh ilmu kedokteran, melainkan melalui wahyu. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Gottul ina wa auqus siqa." Tutuplah
wadah-wadah makanan. Dan rapatkanlah penutup tempat air. Fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena dalam setahun itu ada satu malam. Dalam riwayat yang lain satu hari. Wabah turun padanya. La yamurru bi ina'in laisa alaihi gita'un au siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dhalikal waba. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak tertutup atau tempat air, bejana air atau gelas yang tidak ditutup rapat kecuali akan turun dari wabah itu padanya. Ya. Jadi ini di antara usaha yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukan sebab pencegahan. Begitu pula syariat menyuruh kita untuk berobat. Ibadallah tadawu. Fa innallaha ma anzala da'an illa wada'alahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, kata Nabi SAW, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah juga letakkan bersamanya penawarnya atau obatnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk perintah syariat, melakukan sebab-sebab agar terhindar dari penyakit, dan apabila terjadi penyakit, kita berobat. Tapi ingat, jangan pernah kita bergantung kepada sebab. Jangan pernah kita mengandalkan rumah sakit kita, atau pemerintah kita yang sangat perhatian terhadap kesehatan, atau tenaga-tenaga medis kita, atau obat-obatan kita. Jangan pernah menganggap itu yang menentukan kita sehat atau terlindung dari penyakit. Itu semua hanya sebab. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka akan dibiarkan kepadanya. Artinya Allah tidak akan menolongnya. Jadi janganlah bergantung kepada sebab-sebab, bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Iya. Dan juga jemaah sekalian, mungkin perlu saya ingatkan juga, rasa takut kita kepada penyakit sehingga kita melakukan sebab-sebab pencegahan. Maka rasa takut seperti ini adalah takut yang sifatnya tabiat. Takut yang sifatnya tabiat. Iya. Jadi bukan khaufusir, bukan takut yang sifatnya ibadah. Contohnya takut kepada satu makhluk atau seorang wali yang sudah wafat dengan keyakinan bisa menimpakan mudarat kepada kita. Maka itu adalah takut yang syirik. Tapi takut kepada penyakit, ini sama dengan takutnya kita kepada api atau binatang buas. Itu sifatnya tabiat. Dan ini tidak berdosa. Ini bukan menunjukkan lemahnya tauhid. Tidak. Ini sifatnya tabiat manusia. Bahkan Allah telah menyebutkan rasa takut seperti ini ada pada para nabi sekalipun. Fakharaja minha khaifa yataraqab. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam, beliau keluar dari kota itu dalam keadaan takut, mengawasi karena takut kepada pasukan Fir'aun yang mencari beliau disebabkan beliau tidak sengaja membunuh salah seorang di antara mereka. Iya. Jadi ini rasa takut yang sifatnya tabiat, tidak mengurangi tauhid. Kecuali kalau kemudian hati kita bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini yang akan mengurangi, bahkan bisa saja menghilangkan tauhid kita. Ya. Jadi, ketika pemerintah misalkan melakukan penutupan sebagian daerah, bahkan pemerintah Arab Saudi melakukan penutupan negerinya, umroh pun tidak bisa, itu bukan menunjukkan kurangnya tauhid mereka, tidak. Bahkan justru sebaliknya, itu menunjukkan usaha mereka mengamalkan perintah syariat untuk melakukan pencegahan. Seperti hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Untuk melakukan pencegahan terjadinya penyakit. Tapi dengan syarat, hati kita hendaklah selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada usaha kita dan obat-obatan atau para dokter kita. Baik.